Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidina 'ala al-qa'idina darajah. Walhamdulillah, walhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Kama qala tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi ayatihil karimah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majjid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa atamma at-taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi mithli hadhihi al-munasabati al-mubarakah wa min fitni hadhihi as-sa'ati al-munasabah. عسى أن الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا مغفورا مستجابا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يرزقنا فيه وبسببه فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. فعسى الله أن يهدينا دائما أبدا إلى صراطه صراط المستقيم ويجعلنا من المؤمنين المتقين المفلحين المحسنين الفائزين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Setelah memanjatkan pujian dan pujaan serta rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah barang tentu pada setiap helaan nafas, denyut nadi, detak jantung, ayunan tangan, langkah kaki sebanyak buih di laut, pepasi di darat, gemintang di langit, sebanyak dan seluas rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam serta kesejahteraan senantiasa terlimpah curahkan ke Nabi yang terakhir, Rasul penutup, tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita, belahan nyawa kita tercinta, Sayyidul Wujud wa Sababul Azam likulli mawjud, Habibuna wa Nabiyuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya dari kalbu yang tulus, hati yang jernih, penuh kecintaan, kebanggaan, rasa hormat yang paling dalam saya sampaikan kepada orang tua dan guru kita bersama tercinta, yakni Al-Mukarram Wal-Muhtaram Muassis Ma'had Ummul Qura Al-Asri Al-Islami, yakni Kiai Haji Helmi Abdul Mubin yang sama kita cintai, dan juga kepada segenap para habaib, para alimil ulama yang sama kita akan dengar tausiah mu'izzah hasanahnya di depan kita semua, yang selalu kita doakan semoga muassis pondok pesantren Ummul Qura ini tambah-tambah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pondok pesantren Ummul Qura tambah-tambah dimakmurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan ma'hadan tayyiban mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah, dijadikan ma'hadan ma'muran fid dini wa dunya wal akhirah, dan segenap seluruh santriwan santriwatinya dari awal hingga akhir dijadikan generasi unggulan daripada muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, salihin wa salihat, muslihin wa muslihat,
مجاهدين ومجاهدات مباركين وباركات في الدين والدنيا والآخرة آمين ya rabbal alamin. Dan akhirnya dengan penuh kebanggaan, kecintaan, salam penghormatan ini disertai dengan doa. Jazakumullah sanal jaza, jazakumullah khairan katsira wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah berjibaku, berjuang, banting tulang, kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini yang diinisiasi langsung oleh keluarga besar, yaitu santriwan santriwati An-Nihai daripada angkatan ke-21 di Pondok Pesantren Ummul Qura yang sama kita cintai ini. Kita doakan semoga jerih payah mereka dibalas oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Dan semoga dengan berkah fadilah acara kita pada malam hari ini, seluruh santri-santri An-Nihai baik itu putra ataupun putri diluluskan dengan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan masa depan yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Dijadikan anak-anak kecintaan dan kebanggaan orang tua, agama, bangsa dan negara fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini dengan penuh kebanggaan, kecintaan saya sampaikan kepada segenap seluruh, yaitu para asatid, para ustadzat dan seluruh santriwan santriwati hadirin hadirat jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga semua yang hadir tempat ini tidak keluar satupun dari acara ini kecuali Allah gugurkan seluruh dosa pendosaannya, Allah hapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya, sehingga tidak keluar kita satupun dari tempat ini kecuali keluar dalam keadaan bersih dari noda dan dosa seperti keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya. Dan semoga tidak kembali kita dari tempat ini kecuali seluruh hajat dunia akhirat kita diqabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya semua santri, siap kita lanjutkan? Kurang kompak jawabannya, siap kita lanjutkan? Kurang serempak jawabannya, siap kita lanjutkan? Kurang kompak, kurang kencang, santri jawab, siap kita lanjutkan? Siap, semangat, betul. Salawat semuanya. Ya Rabbi salli Allah Allah, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Suaranya semuanya ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Usahakan backing vokal diam dulu, saya mau dengar suara seluruh santri. Siap semuanya teriak, siap semuanya salawat. Ahlan wa marhaban ya Sayyidil Habib, fadal, ahlan, ahlan, fadal. Alhamdulillah, fadal. Sudah. Semuanya sholawat, siap semuanya. Ya Rabbi sholli. Terus ya Rabbi sholli.
على محمد يا رب عليه وسلم semuanya ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saya ingin mengajak seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami untuk tidak henti, tidak bosan, tidak lelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saudara, kita semua termasuk insan-insan pilihan. Manakala kita sudah terlibat langsung ataupun tidak langsung, baik itu jadi guru ataupun jadi santri di sebuah pondok pesantren, berarti kita tengah mendapatkan nikmat yang luar biasa teramat istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Betul? Betul. Saya bertanya, mau tahu kenapa kita harus bersyukur ada di pesantren? Mau tahu apa tidak? Jawab yang keempat, mau tahu apa tidak? Yang pertama, baik itu kiai, baik itu santri, baik itu asatid ustadat, baik itu talabah wa talibat yang terlibat langsung ataupun tidak langsung di pondok pesantren, semua termasuk ke dalam al-mujahidina fillah, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, faqala Allah Subhanahu wa taala wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffa, dan tidak sepatutnya bagi seluruh orang-orang yang beriman untuk berpergian perang semuanya. Wa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, maka hendaknya ada dari setiap utusan orang-orang beriman tersebut untuk dia tafaqahu fid din, mendalami yaitu pengetahuan dalam urusan agama. Saudara, di dalam surat At-Taubah 122 ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulabul ilmi, orang-orang yang mutafaqih fid din. Saudara, di dalam ayat ini disejajarkan dan dikeluarkan dari ayat yang berkenaan tentang jihad fi sabilillah atau berangkat perang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya berangkat kalian ke pondok pesantren itu adalah seperti berangkatnya prajurit ke medan laga, ke medan tempur. Kalau mereka itu adalah senjatanya pedang, kolewang, parang untuk saudara berperang lawan kafirin dan musyrikin, maka kalian masuk ke pondok pesantren, senjata kalian adalah kertas, pena, kitab yang sama memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sallu ala nabi. Sehingga saya bertanya, jawab kompak, santri semuanya jawab kompak. Bangga kalian menjadi santri apa tidak? Kurang kenceng lo, kayak nggak yakin lo. Bangga kalian menjadi santri apa tidak? Kurang kenceng, yang kenceng biar teriak kalian kedengaran ke Jakarta. Bangga kalian jadi santri apa tidak? Siap pertahankan santri, siap bela pondok pesantren. Betul, yakin, takbir. Itu yang pertama, saudara. Catat dengan baik. Yang pertama, kedudukan kalian di pondok pesantren teramat sangat mulia di sisi Allah. Yang kedua, kenapa kita mesti bersyukur berada di pondok pesantren? Karena
pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua saudara di Nusantara secara umum dan di Indonesia secara khusus. Karena sejarah mencatat saudara, masuknya Islam ke Indonesia, ke tanah Nusantara saudara, menurut Profesor Buya Hamka dan juga menurut saudara para ahli sejarah-sejarah yang paling kuat, Islam datang saudara di awal tahun Hijriyah di masa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana sejak abad ke-7 Masehi Islam sudah datang dengan ditandai saudara ciri sejatinya, tanda utamanya adalah berdiri kerajaan Islam Perlak di Samudra Pasai di Aceh non jauh di sana saudara. Seiring dengan berdirinya yaitu tersebar luas Islam di Indonesia, di Nusantara, maka penyebaran Islam tersebut diawali dengan pendirian masjid, pendirian madrasah yang seharusnya saudara pendirian masjid dan madrasah tersebut disebarluaskan lewat pendirian pondok pesantren di mana-mana. Betul, betul. Jadi saya bertanya, jawab kompak nih santri, jawab kompak nih. Mana lebih tua ada saudara, negara apa pesantren? Lu kayak nggak yakin, lu mana yang lebih duluan ada, negara apa pesantren? Negara apa pesantren? Mana yang duluan ada Indonesia, menteri apa kiai? Jenderal apa ulama? Jenderal apa ulama? Bangga menjadi murid ulama, bangga menjadi pengikut para habaib. Betul, yakin. Sallu ala nabi. Dua, yang ketiga mau tahu apa mau tahu? Mau tahu apa tidak? Yang ketiga, pondok pesantren pun saudara adalah embrio benih lahirnya kerajaan-kerajaan Islam saudara. Dari mulai kerajaan Islam Demak sampai kerajaan saudara yang didirikan oleh Wali Songo saudara, dari awal pesantren di Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, lantas diusulkan oleh Sunan Bonang jadi pusat pemerintahan dan kerajaan Islam yang sangat berpengaruh. Dari kiai, dari santri, dari kitab salaf, dari pondok pesantren, lantas muncul saudara Asia al-Islamiyah, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di mana-mana. Betul, betul. Sekali lagi, saya bertanya, bangga kalian menjadi santri di pondok pesantren? Bangga apa bangga? Jawab yang kompak, bangga apa tidak? Berapa tuh? Berapa? 3. Yang keempat, pondok pesantren pun adalah merupakan rahim di mana lahirnya ulama yang mendirikan ormas Islam. Ormas Islam paling awal di negeri kita tercinta saudara, yang didirikan oleh Haji Saman Khudi pada tahun 1905 dan diteruskan oleh Cokro Aminoto saudara, yaitu Syarikat Islam yang tiada lain tiada bukan adalah pendirinya adalah santri dari pondok pesantren, muridnya kiai dan langsung menjadi kiai saudara. Betul. Terus yang kedua saudara, setelah Syarikat Islam lahir saudara, ormas Islam yang disebut Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang selanjutnya saudara 1926 Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan saudara ormas Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Dari mana ormas-ormas Islam ini lahir saudara? Adalah dari rahimnya pondok pesantren yang membidani kelahirannya adalah para kiai saudara, yang tadinya adalah santri, yang santri tadinya saudara berguru kepada kiai, yang kiai tadi bergurunya kepada para wali berguru kepada para habaib, melanjutkan saudara tarikot daripada salafun saleh dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Jadi sekali lagi, bangga menjadi murid di pesantren, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang kelima, bahkan menjelang kemerdekaan datang, dari ormas-ormas Islam tersebut saudara, lahirlah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila.
Pancasila. Kenapa saudara? Karena yang hadir di dalam sidang BPUPKI, tahu gak santri sidang BPUPKI itu apa, tahu gak? Apa BPUPKI itu? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Siapa di situ yang hadir? Sudah ada 9 orang. 4 dari kalangan nasionalis, 1 dari orang Kristen, dan 4 dari kalangan ulama, saudara. Siapa dari kalangan nasionalis? 1 Bung Karno, 2 Bung Hatta, 3 saudara Bung Yamin, dan keempat Ahmad Subarjo. Yang kalangan 4 nasionalis ini pun mereka adalah murid daripada ulama besar, pendiri bangsa sekaligus pendiri Syarikat Islam, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Betul. Jadi para pendiri negeri ini, saudara, adalah mereka murid dari ulama. Yang ulama itu adalah pendiri pondok pesantren yang memiliki santri di mana-mana. Betul. Dan dari kalangan ulama, saudara, 1 Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim, saudara, dari Syarikat Islam. Dan yang keempat, Abi Kusno Cokro Sujoso, yang tiada lain adalah adik kandungnya daripada Cokro Aminoto. 9 orang ini berdebat siang malam. Kaum nasionalis, para ulama, saudara, memiliki rujukan kitab-kitab salaf dari akidah Aswaja dan madhab Syafi'iyah. Akhirnya 22 Juni 1945 lahirnya, saudara, Pancasila yang paling otentik, Undang Dasar 45 yang paling otentik, yang menjadi landasan, saudara, konstitusional dan ideal dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 22 Juni 1945 lahirlah Pancasila Piagam Jakarta, yang dalam sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul. Betul. Jadi Pancasila lahir dari ajaran Islam. Betul. Yang melahirkannya siapa? Para alimul ulama, para pendiri pondok pesantren. Sekarang malah ada orang yang ngomong agama kok disebut musuh Pancasila. Iya, ini orang-orang kira-kira pinter apa bodoh? Jawab santri yang kompak, pinter apa bodoh? Sekali lagi, ini santri mesti tahu wawasan kebangsaan. Jangan kalian santri mau dikibuli, jangan kalian santri mau dibohongi, jangan kalian santri mau dikadali oleh musuh agama, oleh musuh negara yang mau membentur-benturkan agama dengan Pancasila, yang mau mengadu dombakan agama dengan Undang Dasar 45. Saudara, hei, Pancasila, Undang Dasar 45 lahir dari rahim Islam, lahir dari Quran, lahir dari Sunnah, lahir dari syariat Islam, yang melahirkan ada ulama dan habaib, sehingga Pancasila tidak pernah, saudara, bertabrakan dengan Islam, saudara. Kira-kira mau saya sampaikan jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Udah begitu pesantren dituding sarang teroris. Sepertinya apa yang saya sampaikan gila nyambung apa nyambung? Santri jelas apa jelas? Sekali lagi, kalian bangga menjadi santri di pondok pesantren, bangga apa tidak? Jawab yang kompak, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Mesti bangga, mesti kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu, saudara, sampai detik ini, saudara, maka tanggal 9 Agustus 1945 Bung Karno dengan Bung Hatta sangat cerdas. Bung Hatta dengan Bung Karno sempat memanggil para habaib dan orang-orang Arab, saudara, para masyaikh, dengan orang-orang Cina. Orang-orang Cina ditanya, saudara, orang-orang Cina, kata Bung Karno dengan Bung Hatta, kalian ini mau nggak jadi warga negara Indonesia? Orang Cina menjawab ketika itu, saudara, Pak Karno, Bung Hatta, tanpa mengurangi rasa hormat, kami datang ke sini membawa, saudara, fanatisme leluhur kami dari Cina. Kami memohon kepada pemerintah agar kami diberikan dui kewarganegaraan. Kami mau jadi warga negara Indonesia,
tapi kami tidak mau melepas kewarganegaraan kami dari orang Cina. Maka ketika itu saudara, orang-orang Cina diberikan dui kewarganegaraan. Lantas para habaib dengan para ulama, para masyaikh ditanya, bagaimana dengan kalian orang-orang Arab yang datang dari Yaman, yang datang dari Persia, yang datang saudara para habaib, para ulama dari Yaman. Ditanya, mereka yang datang dari Hadramaut menjawab, Hadramaut itu adalah hadir, itu datang, maut itu adalah kematian. Kami datang para habaib, para masyaikh ke Indonesia bukan datang untuk cari makan, bukan datang untuk cari minum. Kami datang ke Nusantara, kami datang ke Indonesia untuk berjuang menyebarkan agama tauhid. Walaupun kematian kami harus jemput di negara tanah Nusantara saat itu, saudara. Sehingga kami tidak pernah menganggap pribumi di Indonesia, saudara. Kami tidak pernah menganggap pribumi Indonesia sebagai lawan, sebagai musuh, dan kami siap jadi pribumi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya habaib dan masyayikh, saudara, para habaib menyebut orang-orang pribumi selain orang-orang habaib disebut akhwal, masih saudara-saudara si ibu. Saking mereka berdekatan. Kami datang ke tanah Nusantara, kami datang ke Indonesia, saudara. Orang para habaib dan para masyaikh itu menyampaikan, kami datang bukan untuk mencari makan, kami datang bukan untuk mencari duit, kami datang untuk berdakwah menjabarkan agama tauhid, dan kami siap menjadi warga negara Indonesia. Sehingga hai santri, catat dengan baik, 9 Agustus 1945 keluarlah petisi dari Bung Karno, Bung Hatta, sampai mengatakan jangan disamakan pendatang dari Arab Yaman, baik itu habaib dan masyayikh, dengan yang datang dari negeri yang lain. Karena habaib dan para Arab yang datang ke negeri ini, itu mereka disebut menjadi pribumi. Betul? Betul? Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Sekali lagi jawab kompak, jasa pesantren untuk negara besar apa kecil? Jasa pesantren untuk negeri ini besar apa kecil? Jawab yang kompak, besar apa kecil? Pengorbanan habaib, ulama dan kiai santri untuk kemerdekaan negeri ini besar apa kecil? Kalau ente santri mau tahu bagaimana kehebatan kiai, habaib, ulama, santri di dalam melawan penjajah, cukup satu bukti. Mau saya buktikan? Mau saya membuktikan? Ketika Inggris datang menantang untuk datang menjajah negeri kita lagi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad, yang dalam resolusi jihad itu sudah berisi: 1. Perang melawan penjajah hukumnya fardu ain. 2. Perang melawan penjajah adalah perang suci, fisabilillah, matinya mati syahid. 3. Siapa yang tidak mendukung perang melawan penjajah berarti dia masuk ke kalangan munafikin yang halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Dari resolusi jihad tersebut, kiai bawa santrinya, habaib bawa jamaahnya, saudara. Akhirnya teriak takbir di mana-mana. Terjadilah pertempuran 10 November, dan akhirnya tidak kurang dari 10.000 pasukan Inggris tewas di kaki para ulama dan santri saat itu. Betul? Betul? Saya bertanya, santri, hidup para kiai, hidup para habaib, hidup santri, takbir. Alhamdulillah. Maka 22 Oktober itu dijadikanlah hari santri, dan 10 November dijadikan hari pahlawan. Apa 22 Oktober dijadikan hari santri, 10 November hari. Ente pikir 22 Oktober dengan 10 November bukan gak ada kaitan? Gak bakal ada 10 November kalau gak ada 22 Oktober, saudara. Berarti ini menunjukkan di dalam darah setiap pahlawan ada darah santri. Di dalam semangat pahlawan ada semangat santri. Di dalam darah setiap pahlawan ada darah semangat kiai, semangat habaib untuk tidak pernah bertukuk lutut kepada penjajah, walaupun nyawa dan darah yang jadi taruhannya saat itu, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Nah sekarang ada santri malah kok loyo. Anehnya teriak-teriak dikit, kalau ceramah teriak tegas-tegas dikit radikal. Kalau ceramah teriak-teriak dikit, oh aliran kasar, aliran keras. Astagfirullahalazim.
Hati-hati. Kalau urusan ceramah bagaimana tema? Betul apa betul? Kalau saya ceramah khutbah nikah nggak bakal teriak-teriak. Saya ceramah nikah nggak bakal teriak-teriak, saudara. Ini ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada saksi. Saya ditugasin ceramah lepas khutbah nikah, ceramah pernikahan. Masa saya teriak-teriak? Paling saya ngomong ceramah nikah begini, pengantin pria dan wanita yang budiman, Anda tadi sudah diikat dengan ikatan suci yaitu akdul nikah, kan begitu, betul? Betul? Betul enggak? Masa saya ceramah khutbah atau ceramah pernikahan cuma ngomong begini? Masa begini, ini pengantin laki, ini pengantin perempuan, pengantin pria, dan kau pengantin wanita. Begitu apa tidak? Begitu apa tidak? Enggak. Kalau saya ceramah setelah penguburan mayit kan gak teriak-teriak juga. Betul apa betul? Tapi kalau saya ceramah tentang penjajahan, tapi kalau saya ceramah tentang perlawanan saudara umat Islam terhadap PKI, tapi kalau saya ceramah tentang bagaimana perjuangan Habib dan Kiai menyebarkan Islam berhadapan dengan penjajah Portugis, Inggris, saya bertanya, saya harus tegas apa lemah lembut? Jawab yang kompak, tegas apa lemah lembut? Gak jelas, tegas apa lemah lembut? Masa saya ngomong tentang perjuangan penjajahan, perjuangan yang perlawanan penjajahan, saudara. Perjuangan para habaib mengusir penjajah, perjuangan para kiai mengusir penjajah, perjuangan saudara pondok pesantren mengusir penjajah. Masa ceramah begini? Ibu dan bapak sekalian, tolong disimak dengan baik. Demi Allah, ini mah demi Allah. Itu dulu para habaib, para ulama itu berjuang banting tulang mengusir penjajah waktu itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, tolong please, ini mah please dengerin bahwa ini perjuangan dulu itu pesantren itu angkat senjata melawan PKI ya. Jadi kalau sekarang kalau bisa kita ini harus semangat melawan para penjajah neokolonialisme, jawaban baru. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, bobo aja. Saya ceramah tentang perjuangan begitu, kira-kira cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Makanya Nabi, saudara, Nabi di dalam hadis yang sahih, kalau Nabi berteriak tentang perjuangan, kalau Nabi saudara ceramah tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, diceritakan dalam hadis sahih, kana nabiyyu idza sa'idal mimbar ihmarat 'ainahu wastadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu ka'anna mungdiru jaisin subhakum wa masakum. Nabi itu idza sa'idal mimbar, kalau naik ke mimbar ceramah depan para sahabat menerangkan tentang hukum, saudara, menerangkan tentang perjuangan apa yang terjadi. Ihmarat 'ainahu, memerah matanya, wastadda ghadabuhu, meluap emosinya, wa ala sautu, melengking suaranya, ka'annahu mungdiru jaisin, seolah-olah beliau itu komandan pasukan tempur yang akan memberangkatkan pasukan subhakum wa masakum pada hari, pada siang atau pada pagi atau pada sore hari, saudara. Jadi kapan lembut, kapan tegas. Kalau lembut pada tempatnya bagus, kalau tegas pada tempatnya bagus apa bagus? Jawab yang kompak, bagus apa bagus? Makanya likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Alhamdulillah. Maka saudara, sebagai penutup daripada ceramah saya, ini jam 11:30. Emang siap kita terusin ini? Yang benar ini kita ini pahit-pahitan ini, siap kita terusin? Emang siap sampai begadang? Siap? Emang siap sampai jam 1? Yang benar lo nantang lo, siap sampai jam 2? Yang benar lo nantang siap sampai subuh lo? Yang benar lo siap sampai subuh? Betul? Yakin? Emang wayang lo subuh lo? Ya Allah, Habib kita sudah datang. Saya ingin tutup ceramah saya. Saya ingin pertegas, saudara ingat,
Sekali lagi di awal mukadimah ceramah saya mengajak anak-anakku sekalian tercinta kita untuk bersyukur kepada Allah, betul? Nah sekarang apa makna syukur itu tersebut? Syukur ada dengan hati, syukur ada dengan lisan, syukur ada dengan jawari. Tapi inti daripada syukur itu adalah sarful abdi ma wahabahullahu iyyahu lima yara. Sarful abdi, mentasarufkannya seorang hamba ma wahabahullahu iyyah, nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, lima yardah, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Nah kita diberikan pesantren, kita diberikan habaib, kita diberikan ulama, kita diberikan ilmu. Saudara, gunakan apa yang kita dapat dari pesantren untuk apa-apa yang Allah ridhoi. Setuju? Setuju? Bagaimana cara optimalisasi syukur itu? Satu, pertahankan eksistensi santri. Setuju? Jawab kompak, pertahankan eksistensi. Kurang kompak loh, pertahankan eksistensi. Pertahankan eksistensi. Apa eksistensi santri? Satu, santri sebagai pembela agama dan pembela negara, betul? Dimanapun kalian nanti pulang saudara, mau di kampung, mau di kota, tampillah kalian, hei perempuan santri, hei laki-laki santri, tampillah kalian menjadi jawara-jawara agama, jawara-jawara bangsa, jawara-jawara negara yang tidak akan pernah membiarkan ini dirusak oleh siapapun saudara. Setuju? Santri umul qura siap bela agama, siap bela negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pertahankan eksistensi santri sebagai pelayan umat. Setuju? Dari dulu pesantren menjadi pelayan umat, dari dulu kiai dan santri menjadi pelayan umat. Dan yang ketiga, jadikan eksistensi santri terus eksis sebagai penyambung lidah Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun saudara pahit dirasakan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun tiang gantungan penjara harus mengalami kita saudara. Katakan hak itu hak, batil itu batil, walaupun saudara peluru panas harus membolongi dada kita, betul? Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil saudara, walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya. Kenapa? Karena santri pesantren kiai dari dulu adalah penyambung lisan Nabi yang tangguh hingga sampai detik ini, bahkan ila yaumil qiyamah insya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas apa jelas? Faham apa faham? Baik, terakhir kita nyanyikan, kita senandungkan sholawat tibil qulub. Setuju? Saya sudah membuat qasidah. Saya buat qasidah sholawat tibil qulub. Mau dengar semuanya? Sholawat tibil qulubnya kita teriak, backing vokal diam, hadro jalan, biar suaranya santri semua kedengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mana suaranya santri? Wa afi abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Sekali lagi yang kompak semuanya. Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata
semua sampai hilang nyawa. Semuanya salawat. Allah ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli sarrif qulubana li ta'atik abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi. Saya bertanya, andaikan ada 1 triliun mulut busuk mencaci maki, menghinakan, merendahkan para alimin ulama yang istiqamah, para habaib yang istiqamah, saya bertanya, cinta kita kepada mereka tambah apa kurang? Lu kayak gak yakin lu, tambah apa kurang? Tambah apa kurang? Cinta kita kepada mereka surut apa naik? Surut apa naik? Betul, yakin, takbir. Alhamdulillah. Kita salawat lagi, kita sambut lagi. Ada Habib kita yang datang. Bagus semuanya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Saya bertanya, para habaib itu darah daging Nabi, betul? Para habaib itu darah dagingnya siapa? Keturunannya siapa? Berarti menghormati mereka sama dengan menghormati siapa? Masya Allah. Sallu ala Muhammadin. Sekali lagi, para habaib itu keturunannya siapa? Darah dagingnya siapa? Memuliakan mereka sama dengan memuliakan siapa? Mengagungkan mereka sama mengagungkan siapa? Mencintai mereka sama dengan mencintai siapa? Maka qasidah saya teruskan. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati perang yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Salawat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Baik anak-anakku tercinta, sebelum saya turun dari panggung ini, sebelum saya turun dari panggung ini, saya tadi berbincang dengan Syekh Ammar Al-Hasani Al-Falastini. Beliau karena kerap satu panggung dengan saya. Sebelum saya berangkat tadi, saya telepon dulu beliau. Dan ternyata jadwal penerbangan beliau dari Makassar yang sejatinya pada jam 4 sore harus terbang,
ternyata tidak terbang, sehingga beliau terpaksa terbang dari Makassar itu jam 9 tadi malam, sehingga beliau memohon maaf tidak bisa hadir di depan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura. Syekh Ammar Al-Hasani ini beliau adalah pejuang pembebasan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Beliau asli Palestini yang lahir di Suriah, dan hari ini tengah berkelalan keliling dengan kami keluarga besar Front Pembela Islam dengan seluruh simpatisan-simpatisannya ke pondok-pondok pesantren untuk menyampaikan apa dan bagaimana keluh kesah saudara kita di Palestina. Dan terakhir alhamdulillah ada juga masyayikh yang dibawa oleh keluarga besar FPI Ummul Qura yang memijazahkan, yaitu hadits Arba'in An-Nawawi. Setelah para masyayikh dari beberapa negeri mengisi juga di pondok pesantrennya Habib Rizik di Megamendung. Ya, alhamdulillah, mohon doa Habib Rizik mendirikan pesantren di atas 30 hektar tanah di Gunung Megamendung Bogor, yang hari ini alhamdulillah masih terus berjalan pembangunannya, dan santri-santri terus berdatangan, dan kajian-kajian ilmiah berbagai macam kitab salaf, karena pondok pesantren yang dibangun oleh Habib Ana Rizik bin Husain bin Syihab di Megamendung Bogor itu adalah pesantren agrikultural, yaitu Benteng Aswaja Syafi'i. Insya Allah kita doakan semoga Kiai Helmi Abdul Mubin tambah-tambah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kehadiran saya pada malam hari ini menjadi silah ukhuwah ma'hadiyah antara Pondok Modern Darussalam Gontor dengan Pondok Modern Ummul Qura Al-Islami. Dan semakin jaya Ummul Qura, semakin eksis, semakin bisa mencetak generasi ulama yang intelek seperti yang dicita-citakan oleh Trimurti Gontor, yaitu Kiai Haji Hasan Sahal, Kiai Haji Zainuddin Pannani, dan Kiai Haji Imam Az-Zarkashi sebagai pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor untuk mencetak ulama-ulama yang intelek demi masa depan agama, bangsa, dan negara. Hidup Ummul Qura, hidup santri, hidup kiai, takbir. Itu saya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya mohon maaf ke Habib, saya tidak bisa sampai selesai karena pada subuh saya masih ada jadwal di Bandung, sehingga turun dari panggung ini saya mohon izin untuk segera naik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.